ke klindamisin base menjadi klindamisin fosfat. Ya, jadi kalau dihitung, klindamisin fosfat jadi 10 mg dikonversi jadi gram, dikali 15 gram, karena satu tubnya 15 gram, dan dikali 500, karena satu batch ada 500 tub. Kemudian dikonversikan dari BM klindamisin yang base ke yang fosfat. Yang fosfat ditaruh atas sebagai pengali, sedangkan yang base ditaruh bawah. 504,96 dibagi 4, 24,981. Hasilnya sekian. Jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Seorang pasien datang ke IGD rumah sakit dengan kondisi fraktur setelah kecelakaan dari motor. Kemudian dokter melakukan bedah. Sebelum dilakukan operasi, dokter meresepkan antibiotik profilaksis sebelum pembedahan. Antibiotik apa yang tepat untuk kondisi tersebut? Kalau teman-teman udah PKP di rumah sakit, pastinya sedikit banyak sudah pernah mendengar apa itu antibiotik profilaksis. Ini memang antibiotik untuk mencegah atau menghindari infeksi selama operasi. Jadi pada umumnya penggunaan antibiotik profilaksis itu adalah golongan cephalosporin generasi pertama, yaitu cefazolin. Jadi cefazolin ini memang efektif untuk gram positif terutama, meskipun aktivitas untuk gram negatifnya itu sedikit dibandingkan generasi ketiga. Sedikit membahas cephalosporin generasi 1 sampai 4. Ini generasi 1 ada cefalexin, cefalotin, cefazolin yang umum kita pakai sebagai profilaksis. Kemudian ada juga cefadroxil. Kemudian generasi 2 ada cefaclor, yang sering kita dengar di rumah sakit itu adalah cefuroxim. Generasi 2 ini efektif untuk gram negatif. Jadi generasi 1 itu untuk yang gram positif, sedangkan gen 2 untuk yang gram negatif. Kemudian generasi 3 ini juga lebih condong ke aktivitas terhadap gram negatif. Yang sering kita dengar golongan 3 itu adalah ceftriaxone, ceftazidime, dan cefixime. Kemudian generasi 4 ini yang lebih advance, aktivitasnya lebih luas. Ini mau nggak mau harus hafalan ya teman-teman, Farkol ini. Karena sebenarnya soalnya itu mudah kalau teman-teman baca. Kalau nggak baca ya wassalam, wis hilang. Oke, lanjut ya. Ini aku kecepatan apa enggak ya? Kalau kecepatan bilang loh teman-teman. Kalau aku agak kecepatan dikit sih, Kak. Dikit dong. Oke, aku agak pelan-pelan dikit kalau gitu. Soal nomor 3. Seorang anak usia 2,5 tahun dibawa ke IGD karena lemas setelah diare. Ibu tersebut mengaku anaknya diare setelah minum susu saset. Kemudian dokter mendiagnosa anak tersebut keracunan susu sehingga harus diberi antidotum. Kira-kira apa antidotum yang tepat? Kalau kita lihat dari pilihannya, ada naloxone, ETA atau ethylene diamin tetraasetat. Ini merupakan senyawa chelating agent kalau di industri farmasi ya teman-teman. Kemudian ada arang aktif, kaolin, sama asetilsistein. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi kata kuncinya, ibu memberikan susu saset pada anak. Dan diagnosa dokternya memang keracunan. Jadi kata kuncinya adalah keracunan. Apa obat untuk keracunan? Pastinya adalah yang pertama antidotum. Beberapa antidotum yang sering kita ketahui adalah paracetamol. Apa antidotumnya? Yaitu NAC atau N-asetilsistein. Itu yang umum banget. Jangan sampai teman-teman nggak hafal ya. Kemudian ada logam berat. Karena ETA ini adalah chelating agent, maka ini dapat mengikat kelet atau membuat struktur kompleks dengan logam. Jadi logikanya seperti itu. Kalau ada soal yang pasien keracunan logam berat, maka kurang lebih jawabannya adalah ETA. Kemudian berikutnya ada
naloxon. Nah, naloxon ini juga umum ditanyakan, terutama pasien yang keracunan turunan opioid, morfin, kemudian kodein. Dextromethorphan ini juga termasuk salah satu turunan opioid. Dia termasuk obat-obatan tertentu seperti tramadol, amitriptilin, seperti itu teman-teman. Jadi dextromethorphan ini antidotumnya sama dengan golongan turunan opioid, yaitu naloxon. Nah, selanjutnya ada pilihan arang aktif kaolin. Kaolin ini memang obat untuk anti diare, tapi dia lebih ke pembentuk massa. Dan sifat pembentuk massanya ini tidak menyerap atau tidak mengadsorpsi zat racun atau yang toksik tersebut. Jadi memang adsorben atau pengadsorpsi paling kuat itu adalah karbon aktif atau arang aktif. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, soal nomor 3, clear? Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja ya, Rek. Nanti kalau misalkan kelewatan panjang, selalu lupa. Oke, lanjut nomor 4. Mas mau tanya Kebutuhan, dulu. oh iya, monggo, silakan. Kan kemarin pas yang cari jawaban nomor 3 itu, hasilnya kan nggak ada yang kayak nyebut khusus absorben kuat itu, susu itu pakatnya absorben kuat gitu. Cuman kalau pokoknya kalau arang tuh ya udah dia absorben gitu. Berarti kalau misalkan yang keracunan-keracunan yang umum-umum gitu semuanya pakainya yang arang aktif gitu ya, antidotumnya. Keracunan umum itu kayak apa ya, Jika? Keracunan keracunan makanan gitu-gitu misal. Iya, bisa, bisa. Keracunan makanan, misal makanan laut yang kurang bersih itu pakai arang aktif bisa. Oke, makasih. Oke, ada lagi, Rek? Oke, aku lanjut dulu ya, nomor berikutnya. Nah, ini soal tentang frekuensi pemesanan atau Economic Order Quantity, disingkatnya EOQ atau EOQ, aku teman-teman nyebutnya. Kebutuhan obat ibuprofen di apotek Ramadan selama setahun, 160.000 tablet. Harga per tablet 200. Biaya setiap kali pesan atau order 10.000. Biaya simpan 1% dari harga per tablet. Nilai rata-rata persediaan itu adalah harga per unit atau per tablet. Nah, kita diminta untuk menghitung frekuensi pemesanan. Oke, ini kalau nggak tahu rumusnya memang susah sih. Aku langsung ke pembahasan aja. Kita harus tahu dulu apa itu EOQ. EOQ ini adalah rumus atau metode untuk menghitung jumlah pembelian yang paling efisien atau paling ekonomis. Jadi misal nih kita punya apotek, punya slot atau tempat penyimpanan gudang. Luasnya sekian-sekian, mampu untuk menampung obat seberapa banyak. Kan kita nggak mungkin pesan untuk jumlah setahun langsung ya, langsung banyak gitu. Pastinya kan nggak muat. Selain itu, kita juga mempertimbangkan perputaran produknya. Jadi kita pakai rumus ini untuk menghitung biaya efektif dari biaya pesan, biaya simpan, maupun biaya eh, ya untuk memakan tempatnya itu yang paling efektif atau efisien seperti apa. Jadi langsung rumusnya, akar 2 kali kebutuhan setahun atau D dikali S harga setiap pesan dibagi holding cost atau H. H itu kalau dijabarkan jadinya I kali C atau harga setiap unit dikali harga simpan. Oke, langsung ke dimasukkan aja. D-nya itu adalah kebutuhan setahun, yang di atas kebutuhan setahun. Kemudian yang S, harga pemesanan. Jadi yang di atas itu adalah, maksudnya yang di pembilang ya teman-teman. Pembilang itu adalah jumlah setahun dan harga pesan, biaya pesan. Yang di penyebut atau yang di bawah itu adalah harga unit dikali persen atau biaya penyimpanan. Persennya itu kan 1%. Jadi ditulisnya di rumus 0,01. Biasanya ya tips ini tips teman-teman. Kalau soal EOQ ini
umumnya angkanya enak. Jadi kalau misalkan benar masukkan angkanya, bisa langsung dapat hasil yang langsung di akar tanpa kalkulator. Misalnya 4, 4 kan 16, kemudian 5, 25. Nah ini kalau dimasukkan, ketemunya 40.000. Nah ini baru EOG-nya. EOG itu satuannya unit. Jadi berapa sih yang kita pesan untuk satu kali pemesanan biar efisien seperti itu. Jadi gampangannya. Kan setahun kita butuh 160.000. Jadi kalau setiap pesan 40.000, tinggal dibagi aja. Setahun itu kita pesan berapa kali sih? Oke, jadi kalau dibagi, ketemunya 4 bulan sekali. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Apakah masih bingung atau ada yang kurang paham? Benar Mas, kasih kita waktu 1 menit untuk mencerna. Oke, oke, siap. Kalau teman-teman kritis, mungkin aku juga baru sadar sih dari yang frekuensi pemesanan ini ya. Kan 1 tahun butuh 160.000. Sedangkan setiap pesan itu kan 40.000. Nah, 160 dibagi 40 kan benar 4. Akan tetapi setahun kan 12 bulan ya. Kalau 12 pesannya 4 kali, itu harusnya 3 bulan ya. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Iya Tiap 3 juga. bulan pesan. Iya, iya, oke. Aku juga baru nggak. Ya ini aku ralat ntar kuncinya aku ganti ke yang E sih. 3 bulan sekali. Oke. Gimana apakah sudah bisa dicerna atau dimasukkan? Sudah. Siap-siap. Lanjut ya. Soal nomor 5. Pasien rawat inap di rumah sakit X memberikan resep untuk diberikan obat KRS atau obat keluar rumah sakit, obat pulang. Pasien mengatakan bahwa dia mengidap infeksi saluran kemih dan gastritis, sehingga diresepkan Cipro dan Antacid. Interaksi apa yang terjadi? Nah, ini biasanya antasida itu pastinya pada fase absorpsi. Tinggal kita tahu obat ini, yang obat Cipronya itu dia prodrug atau bukan. Kalau dia prodrug, maka eh mohon maaf, kalau prodrug itu di interaksinya waktu metabolisme. Jadi yang absorpsi ini pasti terkait penurunan efektivitas. Jadi kalau misalkan si pro ini strukturnya atau dia diserapnya di lambung, maka pasti dia akan terpengaruh dengan perubahan pH di lambung. Sekilas info, struktur si pro itu ada asamnya. Jadi kalau dia ketemu magnesium atau aluminium yang ada di antasida, maka dia akan terion dan menjadi susah untuk diserap. Kalau yang tadi aku bilang prodrug, misalkan dia interaksinya di fase metabolisme, contohnya itu clopidogrel, maka apabila ada interaksi metabolisme, efeknya itu bisa menurun karena obatnya belum terkonversi menjadi obat aktif. Nah, ini untuk yang kasus Cipro sama Antacid, itu solusinya diberikan jeda minimal 2 jam sebelum atau 4 jam sesudah antasida. Apakah bisa lanjut? Jawabannya A. Terus boleh ulangi yang prodrug nggak? Tadi kalau prodrug gimana? Kalau prodrug itu kan dia harus terkonversi dulu menjadi bentuk aktif atau termetabolisme. Apabila jadi gini, kan prodrug itu dia nggak akan aktif selama masih dalam prodrug. Perlu metabolisme untuk menjadi bentuk aktif. Nah, kebanyakan obat kalau interaksi di metabolisme itu kan dia efeknya meningkat.
karena metabolisme dikurangi lah. Metabolisme itu kan peruraian obat menjadi degradan. Kalau kebanyakan obat itu akan meningkat karena kan metabolismenya dihambat. Kalau misalkan yang prodrug, apabila metabolismenya dihambat, maka dia akan efeknya malah menurun. Seperti itu. Contohnya clopidogrel. Jadi contohnya kalau Pi ketemu apa? Tadi agak kepotong. Klopi ketemu biasanya sih aku juga lupa. Ntar aku cari. Ya. Tapi berarti kalau misalkan yang prodrug ketemu antasida itu dia nggak apa-apa. Soalnya kan dia nggak di lambung dia nggak terpengaruh apa-apa. Iya, karena di lambung nggak ada metabolisme. Berarti dia terpengaruhnya kalau misalkan ketemu obat yang sama-sama di metabolismenya di satu tempat yang sama. Ya, betul. Makasih. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, ini terkait PUD. Apoteker memberikan informasi cara penggunaan dan penyimpanan obat tetes mata mini dose. Jadi ada tetes mata mini dose dan multi dose ya, teman-teman. Yang mini dose itu umumnya sekali pakai, maksudnya ya dalam waktu singkat. Kalau yang multi dose kan teman-teman udah tahu lah waktu PUD-nya itu 28 hari. Ya, ini ada beberapa contoh obat yang di list PUD-nya. Untuk yang sediaan tanpa pengawet atau non-preserved aqueous, contohnya emulsi, ini biasanya yang racikan, emulsi, gel, krim, sirup, suspensi, PUD-nya 2 minggu atau 14 hari. Kemudian yang pakai pengawet, sediaan racikan juga yang pakai pengawet, itu 35 hari. Suspensi, sirup, krim, gel, yang pakai pengawet, yang diracik juga. Kemudian ada non-aqueous dosage form atau bentuk sediaan tanpa aquades atau tanpa air. Supposteria salep 3 bulan atau 90 hari. Kemudian sediaan padat 6 bulan. Dan lainnya itu tetes mata tadi. Kemudian insulin. Nah, insulin kalau udah dibuka teman-teman, meskipun disimpan pada suhu 2-8, itu tetap BOD-nya 28 hari ya. Kecuali kalau belum dibuka. Itu sampai ED selama penyimpanannya benar. Oke, sampai sini. Lanjut. Lanjut, Lanjut lanjut. ya. Soal terkait H. pylori atau Helicobacter pylori. Seorang pasien masuk rumah sakit mengalami praktek ulcer karena mengalami infeksi oleh Helicobacter pylori. Regimen apa yang tepat? Ini sebenarnya soal gampang, teman-teman. Ini teman yang angkatanku dulu itu berharap soal ini banyak keluar karena gampang. Karena tinggal hafalin aja. Jadi obat untuk infeksi akibat H. pylori atau H. pylori ini ada tiga regimen yang paling umum. Pastinya PPI ditambah Claritro ditambah Amox atau Metro. Kuncinya adalah PPI dan Claritro. Kalau PPI ketemu Claritro, opsinya pasti Amox atau Metro. Amoxicillin sama metronidazole itu loh, atau. Kemudian kalau PPI ketemu bismut subsalisilat, maka pasti 4 obat, pasti. Dan obat yang menjadi tambahan itu adalah tetra. Jadi kalau ada PPI plus bismut, harus ada tetra plus metronidazole. Ya ini tinggal dibolak-balik aja sih. Kalau opsi A kan dia Claritro ketemu bismut, salah. B, tetra ketemu Claritro, salah. Kurang kurang tepat karena harusnya metro atau amox. Yang C itu amox sama tetra nggak ada Claritronya. Yang D, tetra metro juga nggak ada Claritro. Jadi memang opsi yang paling benar adalah yang E. Clear ya teman-teman, lanjut. Nomor 8. Nah ini wajib banget tahu kalau udah PKP di RS. Manajemen rumah sakit melakukan rapat bulanan ditemukan data bahwa
waktu yang diperlukan untuk menyiapkan obat bagi pasien IGD tidak cukup cepat dan butuh obat jitu. Maka dari itu, apoteker ruangan memutuskan untuk menyiapkan obat di dalam ruangan IGD dengan penanggung jawab adalah perawat. Metode dispensing apa yang digunakan? Langsung aja ke pembahasan. Jadi ada metode floor stock, individual prescription, UDD, ODD. Yang disiapkan obat di masing-masing unit atau ruangan itu adalah floor stock. Sebenarnya floor stock ini yang tanggung jawab tetap apoteker. Cuman perawat bisa mengambil obat tanpa persetujuan. Tinggal mengambil. Misalnya contoh obat floor stock ini adalah troli emergency. Kan troli emergency tidak selalu diawasi ya. Kalau ada kondisi darurat biasanya langsung diambil, langsung dibuka segelnya, ya udah perawat atau nakes yang lain ambil obat di situ untuk menangani kondisi darurat. Kemudian individual prescription, ini ya seperti dirawat jalan, pasien yang nebus resep sesuai dengan penyakitnya, jumlahnya juga sesuai pemakaian dalam dosis dan jumlah tertentu. Kemudian UDD, ini unit dose, penyiapan obat dalam satu kali pemberian. Jadi tiap misalkan 3 kali pemberian, ya disiapkan sepaket obat untuk pagi, sepaket obat untuk siang, kemudian ada sepaket obat untuk malam atau sore. Yang ODD atau once daily dose, ini disiapkan dalam satu hari. Biasanya untuk pasien rawat inap ini bisa pakai UDD atau ODD. Tinggal jumlah tenaga apotekernya disesuaikan seperti itu. Nomor 8, jawabannya B. Clear? Lanjut, teman-teman. Oke, nomor 9. Seorang apoteker industri farmasi melakukan uji keseragaman sediaan. Diperoleh nilai kadar rata-rata sebesar 97,5. Ini X bar rata-rata. Dan nilai K untuk 10 tablet uji adalah 2,4. Simpangan baku atau simpangan dari hasil pengujian sebesar 2,199. Ditanya nilai penerimaannya. Ini soal keragaman atau keseragaman sediaan. Jadi rumus umumnya adalah NP itu nilai penerimaan dalam tanda absolut. Pasti namanya itu. Aku lupa. Pokoknya itu kalau di dalam tanda 2 garis tegak itu selisihnya pasti, hasilnya pasti positif. M dikurangi X ditambah KS. K-nya itu adalah nilai K yang ditetapkan farmakope. Oke, mungkin sebelum kita bahas rumus ini, aku mau jelasin dikit tentang tabel yang di farmakope ini. Ini tabel legend semenjak kita semester 1 atau 2 ya, kalau nggak salah, uji penimbangan, praktikum penimbangan. Jadi, kalau kita bahas di tabel ini, mulai dari yang atas, ada X bar. X bar itu rata-rata pengujian, nilainya. Kemudian nilai N ini adalah jumlah sampel yang diambil. Nilai K yang tadi di soal, kalau jumlah sampelnya 10, maka K-nya adalah 2,4. K itu konstanta keberterimaan. Jika jumlah sampel yang diambil 30, maka nilai K-nya 2,0. Ini udah fix, sudah pasti. Jadi emang harus dihafal kalau misalkan di soal nggak ada keterangan K. 2,4 atau 2,0. Kemudian simpangan baku contoh. Simpangan baku sampel. Ini pastinya diketahui di soal, jadi nggak usah dihafal. Rumusnya juga nggak usah. SPR ini jarang kepake. Kemudian ada nilai M untuk kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 yang digunakan apabila T kurang dari 101,5. T itu apa? Keterangannya ada di bawah. Selanjutnya ini. Paling bawah, T. T adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan yang pada saat produksi. Jadi intinya itu kandungannya berapa persen sih? Pabrik menetapkan berapa? Umumnya pasti 100%. Pasti, kecuali jika dinyatakan lain. Jadi anggap aja semua T 100% untuk kasusnya lulusan profesi apoteker. Karena
T lebih dari 101,5 yang kasus 2, ini jarang banget muncul. Biasanya soal tingkat expertise. Jadi nggak usah dianggap yang kasus 2 untuk informasi aja. Kita bahas yang M untuk kasus 1. M itu apa? M itu nilai rujukan. Jadi, nilai rujukan itu nilainya adalah antara 98,5 sampai 101,5. Ini udah pasti. X itu apa? X tadi yang kita bahas, X bar rata-rata. Rata-rata hasil pengujian. Semisal nilai X-nya adalah di antara nilai M ini, 98 atau 101, maka pakai rumus KS. Nah, kenapa kok pakai rumus KS? Sebenarnya, aku ke slide berikutnya yang tadi, rumus umum dari NP ini yang paling atas, nilai keberterimaan, itu adalah M dikurangi X bar, ditambah K kali S. Ini rumus umum. Jadi, memang kalau aturannya yang X antara ini, maka nilai M itu dianggap sama dengan X. Karena itu hilang. Yang tadi. Nah, tinggal KS. Kemudian jika nilai X-nya kurang dari 98,5, jadi kan hasil pengujiannya rendah tuh, maka nilai M, batas bawah menjadi acuan. Sesuai rumus umum tadi ya, M dikurangi X bar, di absolut, di tanda absolut. Jadi 98,5 dikurangi X bar. Hasilnya positif, ditambah K kali S. Kemudian jika nilai X bar-nya lebih besar dari batas atas M, yang 101,5 tadi, maka hasil rumus penerimaannya X bar dikurangi 101,5%. Oke, jadi memang X bar tadi memang hanya untuk mempositifkan hasil, karena intinya adalah menselisihkan nilai M dan X. Nah, nilai NP ini untuk apa sih? Ini untuk menghitung nilai keberterimaan, NP, nilai penerimaan. Apabila nilai NP lebih besar dari L1, L1 ini adalah 15, maka dilakukan pengujian tahap 2. Penerimaannya itu untuk yang tahap 1 atau sampelnya yang 10, itu NP kurang dari 15 atau kurang dari L1. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan L1, maka lanjut ke tahap 2, yaitu mengambil kembali 20 sampel. Sehingga totalnya tadi ada 30. Jadinya yang kita pakai N yang ini. N yang 30 yang ini, K-nya 2,0. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah paham atau masih bingung? Aku kembali ke soal kalau gitu. Kan soalnya tadi diperoleh X bar atau rata-ratanya 97,5. Nilai K untuk 10 kan tadi 2,4. Simpangan hasilnya 2,199. Berarti pakai yang ratanya itu kurang dari 98,5. Jadi yang ini pakai yang rumus yang ini. 98,5 dikurangi X bar. Ketemunya 6,2776. Jawabannya B. Apakah clear? Lanjut ke nomor 10. Lanjut Kayaknya ya. Iya. aman-aman kayaknya. Oke. Mas, pokoknya kalau misalkan itu tuh nanti masukinnya sesuai itunya kan yang rata-ratanya expertnya itu. Rumusnya pakai yang mana? Ya, betul. Jadi memang yang lihat ini tadi. Kasus 1. Rumusnya pakainya yang NP sama dengan itu kan, Mas? Ya, betul. Enggak sih. Siap. Nomor 10. Pasien laki-laki usia 25 tahun mengeluh sesak nafas, terutama pada saat cuaca dingin. Asma, dan dokter memberikan obat yang bekerja menstabilkan sel mas agar tidak terjadi pelepasan histamin. Ini juga soal hafalan.
Jadi mau nggak mau harus menghafalkan apa itu golongan obat-obatan PPOK dan asma. Ya, ini ada beberapa obat yang dijelaskan di sini, kortikosteroid atau inhaled kortikosteroid atau ICS. Contohnya ada dexamethasone, fluticasone, ada kombinasi ICS LABA. LABA itu long acting beta agonis. Biasanya kombinasi karena untuk controller. Kemudian ada leukotriene modifier. Ini obat-obatan yang menghambat reseptor leukotriene. Kalau kita ingat kembali leukotriene itu apa? Leukotriene itu adalah suatu hormon atau senyawa dalam tubuh untuk eh, bronkokonstriksi. Jadi efeknya seperti itu. Ada juga di eh, COX, hasil produksi COX-1 dan COX-2. Itu apa sih namanya? Lupa aku. Siklus prostaglandin, bukan. Jadi Kak, kalau konversi asam argidonat em, menjadi prostaglandin, leukotriene, sama tromboxan itu, aku lupa. Jadi yang kromons itu ada contohnya sodium kromoglikat dan nitrokromil sodium. Jawabannya E. Untuk opsi A itu termasuk lama, long acting muscarinic agonis. Salbutamol juga termasuk SABA, short acting beta agonis. Formoterol termasuk LABA, dan omalizumab ini antibody monoklonal. Jawabannya yang E ya teman-teman. Ini soal hafalan sih. Lanjut aja ya nomor 11. Tuan A datang ke apotek dengan membawa resep. Obatnya allopurinol, simvastatin, kandesartan, amlodipin, klopi, bisoprolol, isosorbidinitrat, lansoprazol, dan metformin. Kemudian dilakukan dispensing. Apoteker melakukan konseling pada Tuan A. Apa yang mendasari konseling itu? Nah, ini kita lihat kembali. Kata kuncinya adalah pasien datang membawa resep yang berisi obat-obat tadi. Kalau kita lihat data pasien, BBTB-nya 63 kilogram, tingginya 170. Kita bayangin aja kira-kira pasiennya kayaknya udah nggak ada obes maupun nggak ada kekurangan berat badan. Ideal lah, ideal. Kemudian usianya juga nggak terlalu geriatri, nggak terlalu tua, 40 tahun. Jadi kalau masuk geriatri bukan ya. Obatnya aja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 obat. Jadi udah jelas ini pasien termasuk polifarmasi. Selain polifarmasi juga ada beberapa kriteria yang diberikan konseling, yaitu kondisi khusus untuk pediatri, geriatri, gangguan ginjal, ibu hamil, menyusui. Kemudian ada penyakit kronis, TB, HIV, DM, hipertensi. Kemudian untuk obat-obatan dengan penggunaan yang butuh instruksi khusus, misalnya steroid atau kortikosteroid yang perlu tapering off sebelum penghentian. Kemudian obat dengan indeks terapi sempit, contohnya digoxin atau phenytoin, dan pastinya polifarmasi, lebih dari 5 macam obat. Jawabannya yang A ya. Lanjut ke nomor 12. Terdapat 3 kelompok obat anti angina dari golongan nitrat, beta blocker, dan antagonis kalsium. Dari kelompok obat anti angina tersebut, terdapat obat yang dapat menyebabkan fenomena rebound apabila dihentikan secara mendadak. Nah, obat apa yang dimaksud? Ini juga harus browsing atau searching. Beberapa obat anti angina yang menyebabkan rebound itu adalah beta blocker. Mekanismenya gimana bisa teman-teman cari sendiri, karena juga panjang kalau kita jelaskan di sini. Jadi kalau dihentikan secara mendadak itu bisa menyebabkan eksaserbasi atau gejala withdrawal syndrome, migrain seperti itu. Kita bahas saja yang pilihan yang lain. Nifedipin itu termasuk CCB, dihydropiridin. Efek samping yang paling umum itu adalah odem atau pembengkakan di kaki.
Nggak cuma nifedipin, CCB dihidropiridin yang lain seperti amlodipin, itu juga dapat menyebabkan ODIM. Kemudian rash, kemerahan. Verapamil dan diltiazem ini CCB non-dihidropiridin. SO yang umum adalah hipotensi ortostatik. Jadi ini kayak hipertensi kalau kita duduk langsung berdiri. Nah, itu namanya hipotensi ortostatik. Kalau berdiri tiba-tiba kehilangan pandangan atau pusing. ISJN ini SO umumnya adalah penurunan tekanan darah, pusing, berdebar-debar, kemudian nyeri kepala, lemas, hingga pingsan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12, clear ya teman-teman? Kak, mau nanya. Ya, silakan. Berarti tuh eh, buat yang beta, bisoprolol ini tuh modelannya kayak yang corticosteroid. Kalau misalkan mau dihentikan tuh harus tapering off. Atau emang dia nggak bisa dihentikan sama sekali kalau udah pakai. Kalau setahu yang ada gejala withdrawal syndrome, itu yang paling sering emang kortikosteroid. Tapi untuk beta blocker ini, karena kan pasien yang menggunakan beta blocker, umumnya pasti dia punya penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini kan mau nggak mau harus konsumsi obatnya terus-menerus sampai eh, akhir hayat. Jadi kalau beta blockernya dihentikan, kebanyakan itu belum sampai mengalami withdrawal syndrome, dia udah kambuh. Jadi kasusnya ini emang jarang ditemukan, karena emang jarang pasien yang menghentikan pemakaiannya. Kurasa itu, jadi namanya siapa? Risma. Rizky. Oh, Rizky. Oke, Oke, makasih. siap. Clear ya, lanjut. Seorang wanita hamil datang ke klinik untuk memeriksa kondisi asma yang dialaminya. Dokter akan meresepkan obat pengontrol atau controller agar tidak kambuh. Dokter tanya pada apoteker obat inhaler apa yang aman untuk kondisi ibu hamil. Nah, langsung kita bahas. Jadi obat asma ini ada dua kategori umum yang klasifikasi besar. Yang di kolom warna biru itu kan ada dua, reliever sama controller. Reliever itu adalah untuk mencegah serangan. Jadi diminum untuk menghilangkan misalkan asma kambuh atau tiba-tiba sesak. Itu pakai yang reliever. Reliever apa aja? Reliever itu umumnya adalah SABA atau short acting beta agonis. Contohnya albuterol atau salbutamol. Selain itu juga ada ICS laba. ICS laba tapi yang dosis rendah. Itu dapat digunakan untuk reliever. Nah, jadi reliever itu pasti kebanyakan SABA atau low dose ICS laba. Contohnya itu adalah formoterol yang laba. Biasanya kombinasinya formoterol dikombinasi sama budesonide atau piclometason. Yang long acting atau misalkan lama atau laba itu pasti kebanyakan bukan reliever atau controller. Controller kebanyakan adalah ICS laba. Jadi kombinasi ini dapat mengontrol atau mencegah asma ini semakin komplikasi atau mencegah komplikasi dari pasien asma, mencegah PPOK. Obat kontrol yang lain juga ada leukotrien yang tadi kita bahas, ada juga Cromons. Jadi yang aman untuk ibu hamil itu adalah ICS. ICS dosis rendah untuk pertama untuk induksi obat atau apa istilahnya adaptasi. Jadi harus dititerasi dosisnya mulai dari ICS dosis rendah, kemudian ditinggikan hingga mencapai batas amannya, baru apabila ICS tidak tidak aman, dikombinasi dengan ICS laba yang aman pada ibu hamil. Dari opsi yang pilihan ICS adalah budesonide. D. Apakah ada pertanyaan atau clear? Clear ya. Nomor 14. Seorang pria usia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan perut membesar atau ascites.
Setelah diobservasi, dokter mendiagnosis pasien mengalami ascites dan sirosis hepatik. Apa obat yang tepat untuk pasien tersebut? Nah, kita kembali ke patofisnya sirosis hepatik. Sirosis hepatik itu kan gampangannya penyakit hati yang rusak. Hati itu tempatnya banyak pembuluh darah lewat atau namanya vena porta hepatica. Apabila hatinya rusak, maka aliran darah vena porta itu terhambat. Akibatnya tekanan di pre-hepatika atau vena tadi itu semakin membesar. Nah, namanya adalah hipertensi portal. Orang dengan gejala hipertensi portal itu biasanya kalau diukur tensi pada umumnya itu akan normal, hasilnya normal. Karena dia memang hipertensinya cuma di area portal atau vena porta. Karena di vena portanya itu mengalami hipertensi, lama-kelamaan akan terjadi pecah. Nah, pemecahan ini akan menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan pendarahan, hematemesis. Nah, itu kemudian akan meningkatkan tekanan hidrostatik pada sinusoid dan memicu transfer aliran ke dalam rongga peritoneum. Terapi yang umum digunakan untuk mengatasi ascites atau perut yang membesar karena penumpukan cairan, ini adalah spironolakton dan furosemid. Spironolakton itu adalah kasparing, dan furosemid ini adalah loop diuretik. Efek samping umum dari loop diuretik ini adalah hipokalemi. Aku ulangi, yang loop diuretik furosemid, efek samping umumnya adalah hipokalemi. Sedangkan spironolakton, efek sampingnya adalah hiperkalemi, kalium. Kasparing kan dia memisahkan kalium biar tidak terekskresi, makanya dinamakan kasparing diuretik, spironolakton. Jadi kombinasi dua ini bertujuan untuk saling meminimalkan efek samping. Beda lagi kalau pertanyaannya itu adalah untuk menangani hipertensi portal. Bisa jadi pilihannya adalah A, spironolakton sama propranolol. Karena untuk mengatasi hipertensi portal ini, kebanyakan adalah beta blocker non-selektif atau propranolol. Yang di kasus ini ditanyakan untuk ascites. Jawabannya adalah B. Clear? Atau ada pertanyaan? Clear ya? Selanjutnya nomor 15. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun mengalami pneumonia dan sudah dirawat selama 5 hari. Terapi yang didapatkan adalah Ceftriaxone 1x1 gram. Kemudian pasien mengalami perbaikan kondisi klinis dan direncanakan KRS untuk diberikan antibiotik KRS atau obat pulang. Nah, kira-kira obat apa yang tepat diberikan sebagai obat pulang pasien yang awalnya mendapatkan Ceftriaxone? Oke, sebelum kita menjawab soal, mungkin ada baiknya kita tahu bagaimana pemilihan atau switch terapi antibiotik. Jadi perubahan ini harus memperhatikan ketersediaan maupun efektivitas. Ada 3 tipe untuk switch terapi ini. Yang pertama ada sequential atau nama obat sama, potensi sama. Jadi contohnya levofloxacin IV ke oral, moxifloxacin IV ke oral. Ini hanya berlaku untuk obat yang memiliki bentuk penggunaan oralnya. Ada kayak nggak ada? Ada. Contohnya Ceftriaxone kan nggak ada bentuk oral. Jadi mau nggak mau harus pakai yang switch over atau step down. Nah, switch over itu obatnya berbeda, namun potensinya sama. Contohnya ceftazidime IV dan ciprofloxacin oral. Kemudian ada step down, obatnya bisa sama atau berbeda, tapi potensinya lebih rendah. Contohnya yang tadi misalnya Ceftri dengan Cefixime. Nah, gimana kita mengingat-ingat obat apa aja? Kebanyakan itu memang obat yang golongan cefalosporin. Kalau aku mengamati di rumah sakit waktu PKPA dulu, itu pasti Cefixime
Karena selain potensinya itu bisa untuk menggantikan Cef3 dalam penggunaan oral, juga harganya murah. Jadi kebanyakan cephalosporin yang injeksi apabila di rumah sakit, pulangnya itu pasti dapat cefixime. Untuk beberapa obat yang lain, misalnya apabila dapat yang paling atas, fluoroquinolone, cipro, levo, kemudian antibiotik oral yang dianjurkan adalah bentuk oral, cipro, levo, dan ampi. Ya mungkin teman-teman lihat, nanti aku bagikan kok slide-nya. Jadi nggak usah dicatat semuanya, wes kalian fokus memperhatikan dan memahami aja. Kalau mau nyatet, merekam, monggo. Jadi yang jawaban dari soal 15 adalah cefixime. Clear nomor 15, lanjut ya, nomor 16. Seorang pasien laki-laki 11 tahun mengalami diare akut, penurunan BB dan kram perut. Setelah dilakukan pemeriksaan feses, pemeriksaannya dengan ELISA ditemukan kista dan tropozoid pada feses cair. Obat apa yang tepat? Langsung ke pembahasan. Jadi tropozoid ini salah satu bentuk dari entamoeba atau amoeba. Penyakitnya disentri namanya. Ini fix pasti, paten, jadi nggak bisa yang lain. Kalau misalkan dapatnya penyakit disentri, jawabannya ya metronidazole. Tidak bisa dinego. Kalau jawab yang lain ya pasti salah. Ini soal gampang karena tinggal hafalin satu. Karena banyak, ya Farkol seperti itu sih. Gampang tapi banyak. Jawabannya E. Clear nomor 16. Lanjut ke soal nomor 17. Seorang perempuan usia 50 tahun mengalami RA. Sudah 6 bulan. Dokter memberikan terapi golongan DMARD, yaitu methotrexate. Untuk mencegah efek samping methotrexate, apa terapi yang tepat? Nah, methotrexate ini sebenarnya, kalau teman-teman pernah baca, itu obat untuk kanker. Dia itu termasuk golongan dihidrofolat reduktase yang mekanismenya menghambat pembentukan asam folat untuk pembentukan DNA. Nah, melalui mekanisme ini, dia juga mempunyai efek samping. Efek sampingnya adalah defisiensi asam folat. Karena defisiensi ini, maka antidotumnya atau untuk mencegah efek sampingnya itu juga adalah asam folat sendiri. Selain defisiensi asam folat, ESO yang paling umum dari methotrexate ini juga hiperurisemia. Nah, ini obat-obat DMARD yang di tabel. Umum-umumnya adalah hidrokloroquine, methotrexate, sulfasalazine, ya, yang siklosporin juga sering dipakai. Yang selain itu jarang muncul di soal sih. Jawabannya adalah E. Clear? Atau ada pertanyaan, Rek? Clear, Mas. Tapi mau nanya yang tadi yang nomor 14 tadi, itu kan juga ada furosemid sama HCT ya, Mas? Nomor 14. Ya. Iya 14. Oke. Itu kalau HCT sama furosemid itu berarti dia nggak bisa sama-sama karena apa, Mas? Sama-sama efeknya hipo atau apa? Soalnya kan mikirnya, oh sama-sama diuretik gitu. Antara B sama E itu. Oke, jadi yang pemilihan furosemid dan spirono itu kan tadi karena sama-sama saling meminimalkan efek samping. Kalau kita pakai furosemid sama HCT atau turunan tiazid ya, itu kan efek sampingnya sama-sama hipokalemi. Nanti pasiennya tambah rendah dong kaliumnya. Oke. Mungkin begitu jika jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, jadi perlu diingat teman-teman yang diuretik itu ada 3 golongan utama. Golongan tiazid, loop diuretik, sama spironolakton. Lanjut ke soal nomor 18. Seorang perempuan umur 36 tahun datang ke apotek saudara. Pasien mengeluh buang air besar 5 kali sehari. Sudah 2 hari. Pasien dehidrasi dan menyampaikan bahwa diarinya ini karena ia makan nasi gudeg yang dibeli di warung Sasean X.
Pasien menyatakan badannya tidak panas, jadi nggak ada gejala infeksi, tidak ada darah atau lendir. Kemudian obat-obat yang kita sarankan untuk pasien itu, nah ini pilihannya ada Tapulkit sama zinc, Tapulkit oral loperamid sama ZN-loperamid. Langsung ke pembahasan aja. Jadi kuncinya adalah pasien dehidrasi dan mengalami kayak keracunan. Ya meskipun keracunannya nggak parah, cuman malah diare, keracunan setelah makan gudeg di warung. Seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk keracunan ini pasti memilihnya adalah adsorben. Nah, contoh absorben di sini adalah Attapulgite. Ya, prinsipnya adalah meningkatkan penyerapan cairan dan elektrolit serta meningkatkan massa feses. Kemudian untuk dehidrasi pasien, pasti ada oralit. Nggak mungkin zinc. Zinc itu kan untuk pasien anak-anak di bawah 1 tahun. Jadi pilihan yang benar adalah B, yang paling tepat. Oh, untuk yang loperamid, teman-teman, loperamid itu turunan opioid. Dia mencegah motoritas usus. Jadi biar nggak turunnya cepat, dia menurunkan pergerakan, makanya ada kontak lama antara cairan dengan lumen, sehingga kontak lama itu bisa meningkatkan penyerapan air dan mengurangi diare atau meningkatkan konsistensi feses. Clear nomor 18. Lanjut ke 19. Seorang pasien COPD, ini PPOK, dengan keparahan sedang, mengeluhkan darinya sesak dan pasien batuk dengan dahak. Saat diperiksa, force expiration volume 1 detik atau ya volume ketika pasien menghembuskan nafas dengan cepat selama 1 detik itu mengalami peningkatan 50%. Normalnya, pasien sehat itu dapat menghembuskan 80% dari total volume parunya selama 1 detik. Jadi kalau di bawah 80% itu pasti udah ada pengurangan atau obstruksi. Kemudian pasien mengeluarkan dahak berwarna kuning kehijauan selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan pasien minum obat prednisolon 0,5 miligram 2 kali sehari. Nah, ini karena ada dahak berwarna kuning kehijauan, ini diindikasikan ada infeksi. Kira-kira antibiotik apa yang tepat? Langsung kita bahas. Jadi, untuk antibiotik umum pada pasien PPOK, itu yang diberikan adalah golongan macrolide. Dan yang paling sering digunakan adalah azithromycin. Ya, mungkin soal nomor 19 ini cukup singkat apabila dibahas antibiotiknya apa aja. Jawabannya adalah B. Clear? Next. Second line-nya apa ya, Mas? Setelah makrolida. Second line-nya, kalau yang aku baca di pustaka itu, kalau azitro nggak bisa, dia pindah ke golongan makrolide yang lain. Aku belum baca kalau nemu yang pindah golongan ya. Berarti kalau yang PPOK sendiri ini emang dia fixnya antibiotiknya emang makrolida gitu ya? Umumnya makrolide. Kalau yang second line, third line, aku belum pernah baca yang selain makrolide. Maksudnya dia hanya pindah ke makrolide yang lain, atau enggak dosisnya ditingkatkan. Ya mungkin kalau mau teman-teman cari, nemu yang terbaru bisa di-share di grup ntar. Aku juga dapat info baru. Oke, clear ya? Nomor 20, pasien gagal ginjal kronis melakukan hemodialisa setelah melakukan hemodialisis. Kemudian kondisi pasien tidak stabil dan disarankan untuk rawat inap. Apoteker menyiapkan obat pasien secara UDD dan dokternya memberikan CaCO3, asam folat, dan captopril. Kemudian ada seorang nurse bertanya pada apoteker fungsi pemberian kalsium karbonat. Apa fungsinya?
Ya, ini pasien mengalami CKD atau gagal ginjal kronis. Untuk pasien yang mengalami gagal ginjal kronis, ini pastinya ada masalah dengan glomerulusnya. Untuk terapi pengikat fosfat, jadi untuk mengatasi hiperfosfatemia, karena pasien CKD itu umumnya fosfatnya tinggi, maka diberikan kalsium karbonat. Ini sebagai lini pertama untuk mencegah hiperfosfatemia. Nah, sekilas info, pasien CKD itu diberikan captopril. Ini untuk apa? Captopril ini merupakan renoprotector atau melindungi glomerulus ginjal. Mekanismenya seperti apa? Kalau teman-teman lihat di gambar ilustrasi ini kan ada prostaglandin sama angiotensin 2. Prostaglandin itu efeknya meningkatkan rongga atau vasodilatasi dari arteri aferen. Apabila arteri aferen melebar, maka aliran darah ke glomerulus akan meningkat, sehingga tekanan glomerulus meningkat dan meningkatkan tekanan filtrasinya. Nah, di sisi kanan ada arteri eferen. Eferen ini dipengaruhi oleh angiotensin 2. Efek angiotensin ini menurunkan atau vasokonstriksi, menurunkan rongga arteri eferen. Kalau rongganya disempitkan, maka tekanan di glomerulus juga akan meningkat, karena alirannya kan ke sana. Juga akan meningkatkan filtrasi. Inilah dua hormon yang mengatur laju GFR dari ginjal kita. Nah, obat-obatan yang menyebabkan CKD ini umumnya adalah NSAID dan ACE atau ACE inhibitor. Dalam penggunaan jangka panjang, prostaglandin, mohon maaf, aku tak charger sebentar.